Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar, marilah kita mulai dengan membaca doa. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat. Marilah kita memulai pelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kakak minta absen voice note-nya langsung di grup ini. Adik-adik, bacalah materi bab 5 yang berjudul tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah SWT. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut semua menempel ke tanah atau alas sujud. Inilah posisi paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan total kepada Allah SWT. Sujud sudah sangat lazim dilakukan dalam sholat. Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya, kecuali sholat jenazah. Di dalam sholat fardu, setiap rakaat ada 2 kali sujud. Dalam sehari semalam kita wajib melakukan sholat sebanyak 17 rakaat. Berarti kita juga telah melakukan sujud sebanyak 34 kali. Jika kita menambah dengan berbagai macam amalan sholat sunnah, maka akan lebih banyak kita bersujud kepada Allah SWT. Yang akan kita bahas dalam uraian berikut ini adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat tersebut. Macam-macam sujud yang dimaksud meliputi 1. Sujud syukur, 2. Sujud sahwi, dan 3. Sujud tilawah. Pada poin pertama tentang sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah SWT. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, seringnya kita hanya mengucapkan dengan kata Alhamdulillah. Ternyata di samping dengan mengucapkan hamdalah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengucapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud adalah dengan sujud syukur. Ketika kita melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan saja, namun juga dalam bentuk tindakan, yaitu berupa sujud. Sungguh indah ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun sebab-sebab kita melakukan sujud syukur. Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila kita mendapatkan nikmat atau baru saja kita mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan, seketika itu juga kita melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Kemudian yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Apabila kita terhindar dari bahaya atau bencana yang ketika itu terjadi, maka segeralah untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Misalkan, ketika terjadinya gempa bumi, seisi rumah ternyata dapat menyelamatkan diri semua. Maka saat itu disunahkan kita untuk melakukan sujud syukur. Nah, kemudian tata cara melakukan sujud syukur. Tata cara yang melakukan sujud syukur sangat mudah untuk dipraktekkan dan dilaksanakan. Adapun tata caranya yaitu pertama, kita harus menghadap kiblat. Kedua, niat kita untuk sujud syukur. Ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa. Adapun doa sujud syukur, Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya Maha suci Allah, dengan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kemudian duduk kembali dan salam. Adapun hikmah sujud syukur. Hikmah melakukan sujud syukur yaitu pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri, sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah SWT. Ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Dan keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah SWT dan selamat dari siksanya. Untuk materi yang kakak sampaikan hari ini, saya menanyakan kepada siswa-siswi kalau ada yang mau ditanyakan. Dan kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.